Hai, halo, apa kabar? Selamat datang di channel aku, Vika Chaniago. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, supaya bisa enjoy nikmatin ceritaku hari ini. Cerita aku kali ini datangnya dari sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang terjadi 1 tahun lalu, tepatnya di tahun 2020, sekitaran bulan Maret, dan terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Indonesia. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu atau mungkin bahkan kalian semua juga pernah dengar beritanya. 1 tahun lalu itu ada seorang anak remaja berusia 16 tahun diketahui membunuh seorang anak berusia 5 tahun yang kemudian disimpan di dalam lemarinya. Nah, sekarang aku akan ceritain ke kalian tentang kronologinya, kronologi kejadiannya, juga aku akan ceritain ke kalian tentang latar belakang dari si pelakunya dan apa yang terjadi dengan pelakunya pada saat sebelum membunuh dan juga sekarang-sekarang ini. Jadi bagaimana kabar terbarunya tentang si tersangka ini. Sebelum mulai ke cerita tentang kronologi kejadian sebenarnya, aku akan sebut si tersangka ini bernama Ningsih. Aku juga akan memanggil korbannya dengan sebutan Lili. Jadi nama samaran aja ya, kita nggak akan sebutin nama aslinya karena si tersangka di bawah umur, si korban juga di bawah umur. Kejadian ini tuh sebenarnya cukup menggemparkan masyarakat Indonesia karena usia pelakunya dan juga usia korbannya dan juga latar belakang dari motif si pelaku ini melakukan hal tersebut. Sebelum aku ceritain langsung tentang latar belakangnya, motifnya, tentang kronologinya, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau pada saat kejadian itu pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang menangani kasus ini meminta kepada banyak media untuk hanya memberitakan kejadian ini tidak lebih dari 3 hari. Tapi karena investigasi dari kasus tersebut terus berkembang, jadi ada beberapa media yang masih memberitakan berita tersebut. Ya gitu, jadi hanya berita-berita yang positifnya aja. Jadi hanya berita-berita yang menyangkut tentang hal-hal yang mendasar. Jadi tidak ada berita-berita yang bisa membuat opini orang tuh bercabang gitu. Karena ada satu alasan kenapa itu sangat kuat sih sebenarnya. Alasan itu sangat kuat diambil oleh pihak kepolisian supaya tidak ada lagi anak-anak remaja yang mengalami hal serupa, juga anak-anak balita yang mengalami hal serupa dengan korban. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke kronologi kejadiannya. Kronologi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 2020, jadi masih sekitar 1 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ningsih atau si tersangka, jadi kita sebut namanya Ningsih ya teman-teman. Ningsih ini sedang berada di rumahnya yang bertetanggaan nih sama rumah korban, yaitu Lili. Pada saat itu, Lili sedang bermain di depan rumahnya dan kemudian dipanggil sama Ningsih, "Lili, sini main ke rumah kakak yuk," gitu. Karena memang si Lili ini sudah biasa bermain dengan Ningsih, sudah biasa bermain di rumahnya Ningsih juga, jadi dia juga tidak membatasi jarak dengan Ningsih gitu kan. Lili ikut nih ke rumah Ningsih. Nah, pada saat sampai di rumah Ningsih itu, Ningsih tuh memberikan mainan gitu ya. Mainan itu ditaruh di bak mandi. Jadi kita main air yuk Lili gitu. Jadi mainannya kakak taruh di dalam air ya, kamu ngambil dalam air ya. Karena Lili merasa mau main air nih, jangan sampai mungkin orang tuanya tahu dia basah-basahan gitu ya. Jadi dia mencoba melepas pakaiannya, mencoba melepas baju-bajunya gitu supaya nggak basah karena mau main air kan. Setelah dia melepas baju, dia mulai nih main ke bak mandi dan mengambil mainannya. Ningsih melihat Lili masuk ke dalam air, dia tanpa aba-aba langsung aja gitu menenggelamkan si Lili ini ke dalam bak mandi sampai berkali-kali. Itu kira-kira lamanya ya, durasi lama dia menenggelamkan Lili itu sampai 5 menit, gengs. 5 menit. Kalian bayangin gak sih kalau kalian nonton video ini sampai 5 menit, itu seberapa panjang aku ngomong, seberapa panjang jalan cerita yang aku ceritain ke kalian. Bukan lumayan lagi, lama banget. Berusaha bernafas di dalam air itu pasti sulit banget buat anak balita berusia 5 tahun. Pada saat itu Lili tidak langsung meninggal gitu teman-teman. Walaupun sudah 5 menit berusaha bernafas di dalam air dan ditenggelamkan oleh Ningsih, Lili tuh masih bertahan, masih bisa bertahan hidup. Nah, tapi karena si Ningsih itu tahu kalau Lili ini masih hidup, Ningsih kemudian mencekik lagi leher Lili sampai dia memastikan kalau Lili ini sudah tewas.
Speechless gak sih anak umur 16 tahun bisa ngelakuin hal itu? Sampai sebegitu kejamnya yang mungkin banyak orang dewasa yang gak kepikiran kalau bakal ngelakuin hal itu sama anak di usia 5 tahun. Tarik napas dulu. Setelah itu, Ningsih bingung kan nih, kemana dia harus bawa jenazahnya Lily yang sudah tidak bernyawa ini. Pada saat kejadian itu, hari itu udah sore, jadi udah menjelang gelap gitu. Mau dibuang keluar pun, si Ningsih juga takut keluar karena sudah malam. Apalagi rumah mereka tuh termasuk kawasan yang padat penduduk, jadi kalau keluar rumah pun pasti orang bakalan lihat. Jadi akhirnya pilihannya Ningsih adalah menaruh jenazahnya Lily di dalam lemarinya sendiri. Awalnya sebelum dimasukin ke dalam lemari, jenazah Lily itu dimasukin ke dalam ember dulu nih teman-teman. Kemudian ditutupi spray. Nah, karena dia mencoba untuk mencari cara nih untuk membuang mayatnya Lily tapi tidak ketemu, baru deh dia masukin mayatnya Lily ini ke dalam lemari. Pada saat kejadian itu, pada saat si Lily sudah berada di dalam lemarinya, Ningsih dalam keadaan sudah tidak bernyawa, orang tuanya Lily dan warga sekitar itu tuh mencoba mencari Lily karena biasanya Lily kan kalau anak-anak kecil itu kan walaupun dia main sampai jam berapapun pasti maghrib pulang. Tapi kok ini Lily nggak sampai-sampai ke rumah? Kemana sebenarnya Lily gitu kan? Dan nggak ada satupun orang yang ada di sekitar rumah mereka ngelihat Lily untuk terakhir kalinya gitu. Jadi nggak ada yang tahu waktu Lily masuk ke rumahnya Ningsih. Pada saat itu pun orang tua Ningsih memang nggak ada di rumah. Dan tetangga-tetangga mereka tuh nggak ada yang tahu kalau Lily masuk ke rumah Ningsih. Jadi mereka semua tuh nyariin Lily kemanapun gitu sampai orang tuanya Lily ini memutuskan untuk melaporkan kehilangan anaknya ke kepolisian. Sedangkan Ningsih pada saat itu ya udah dia di dalam kamar aja melakukan kegiatannya seperti biasa, belajar, menggambar karena memang Ningsih ini tuh punya hobi menggambar dan gambar itu cukup bagus sebenarnya. Dia suka gambar-gambar karakter komik kayak gitu-gitu. Nanti aku akan ceritain ya tentang hobinya si Ningsih ini yang ada kaitannya menurut kepolisian dan psikolog dengan kejadian yang dia lakukan gitu. Paginya setelah kejadian itu, Ningsih masih beraktivitas seperti biasa, bangun pagi, mandi, bersiap-siap untuk sekolah. Ya udah, dia berangkat aja sekolah seperti biasa, seperti malamnya itu nggak ada kejadian apa-apa, seperti nggak ada kejadian yang besar gitu. Padahal orang-orang ini lagi pada sibuk cariin Lily, warga sekitar juga masih sibuk nyariin Lily ya kan. Tapi ternyata pada saat di pertengahan jalan menuju sekolah, si Ningsih ini ganti baju gengs. Dia sudah bawa baju ganti dari rumah, dia tidak menuju ke sekolah tapi dia menuju ke Polsek Taman Sari, Jakarta Pusat. Buat apa? Buat melaporkan kejadian yang menimpa Lily tadi malam untuk menyerahkan diri. Ada hal yang bikin aku bingung sih, kenapa dia tiba-tiba mau menyerahkan diri gitu. Untuk anak umur 16 tahun setelah melakukan hal itu bukannya seharusnya dia ketakutan. Bukannya seharusnya dia merasa dia harus melarikan diri. Tapi kenapa dia menyerahkan diri? Punya keberanian sebesar apa anak umur 16 tahun untuk menyerahkan diri setelah membunuh? Tapi kalian akan lebih kaget lagi dengar pengakuannya Ningsih kepada pihak kepolisian. Ningsih mengaku kepada pihak kepolisian tentang keberadaannya Lily, tentang apa yang terjadi semalam, dijelaskan sama dia nih secara detail. Yang awalnya, polisi ini nggak percaya sama apa yang dikatakan Ningsih. Anak umur 16 tahun, masa iya sih dia ngelakuin hal yang barusan dia omongin ke aku? Kayaknya nggak mungkin banget gitu, mungkin menurut polisinya. Tapi kemudian melihat dari gelagatnya Ningsih, ngelihat dari raut wajahnya ketika dia mengatakan hal itu sama polisi kayak, gimana kalau dicek aja? Bener nggak sih? Gitu kan? Kok kayaknya nih anak serius banget ngomongnya. Jadi akhirnya pihak kepolisian datang nih ke rumah Ningsih untuk mengecek kebenaran dari yang dikatakan oleh Ningsih. Apa benar di dalam lemarinya ini ada jenazah Lily? Apa benar kejadiannya adalah dia yang membunuh? Terus apa motif sebenarnya kalau memang kejadian tersebut benar adanya? Dan ketika polisi datang ke rumah Ningsih, seketika itu seluruh warga dan orang tua korban juga orang tuanya Ningsih kaget bukan main. Yang benar aja,
anak umur 5 tahun yang mereka cari-cari dari semalaman itu, ternyata sudah menjadi mayat dan berada di dalam lemari seorang anak remaja perempuan. Kalau kamu sama aku kaget, apalagi mereka, orang yang kenal dan mungkin biasa berinteraksi dengan Ningsih sehari-hari. Orang-orang yang biasa melihat kesehariannya Ningsih, mungkin lebih shock gitu ya. Mungkin kayak, kok bisa? Kenapa? Ada apa sama anak ini? Akhirnya setelah polisi mendapatkan fakta-fakta tersebut dan juga mendapatkan pengakuan dari Ningsih akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan investigasi lanjutan. Seperti tadi yang udah aku bilang, berita ini tuh sangat menggemparkan warga Indonesia pada saat itu. Ada banyak sekali orang yang berspekulasi tentang kejadian yang menimpa Lili dan yang terjadi kepada Ningsih. Ada yang bilang kejiwaannya Ningsih terganggu, ada yang bilang ini semua efek dari apa yang Ningsih sukai, dan juga ada yang bilang ini adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya Ningsih. Dan juga ada faktor trauma mungkin yang mempengaruhi kejiwaan Ningsih sampai dia nekat melakukan hal itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku akan kasih tahu ke kalian tentang fakta-fakta tersangka. Fakta pertama adalah pengakuan dari tersangka Ningsih kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak merasa sama sekali bersalah atas apa yang sudah dia perbuat terhadap Lili. Dia juga bilang kepada pihak kepolisian motifnya tidak ada. Jadi dia hanya melihat Lili, terus di dalam hatinya tuh ada rasa keinginan untuk membunuh. Ya udah, kemudian dia beranikan diri untuk eksekusi. Sama seperti aku, sama seperti kalian, kepolisian juga kaget sama pengakuannya Ningsih, sehingga kepolisian memutuskan untuk memberikan Ningsih dampingan dari psikolog. Dites lah kejiwaannya Ningsih, ada apa sama Ningsih sampai dia bilang dia tidak menyesal dan dia merasa puas sudah melakukan hal itu kepada Lili. Fakta yang kedua, seperti tadi yang sudah aku bilang, Ningsih ini punya hobi menggambar. Berdasarkan hasil olah TKP, kepolisian menemukan beberapa hasil karya tersangka yang merupakan gambar dari tokoh-tokoh kartun film horor, kayak kartun-kartun horor semacam Slenderman atau Chucky, kayak gitu. Digambar sama tersangka ini dengan bentuk yang menyeramkan tapi bagus gitu. Gambar-gambarnya tuh bagus. Dia tuh menurut aku cukup berbakat di bidang seni rupa, ya nggak sih? Kalian bisa lihat sendiri ya gambar-gambarnya tuh kayak gini. Nah, ada beberapa tokoh fiksi yang menjadi inspirasinya tersangka dari kejadian yang dia lakukan ini. Salah satunya adalah tokoh Slenderman. Seperti yang kalian tahu, The Slenderman ini tuh tokoh fiksi yang digambarkan sebagai makhluk astral yang suka menculik anak dan membunuhnya gitu. Selain itu, di dalam gambar-gambar itu kan ada tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris. Untuk anak umur 16 tahun, tulisan-tulisan tangannya dia itu ejaannya tuh benar. Ejaannya bagus, benar, dan seperti menggambarkan kalau memang anak ini tuh cerdas, bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Dari poin inilah makanya pihak kepolisian memutuskan untuk memberikan media batasan waktu untuk memberitakan tentang kasus ini, karena tidak mau ada banyak orang yang mungkin remaja-remaja seumuran dengan Ningsih atau orang tua yang memiliki anak seumuran dengan Ningsih jadi terinspirasi dengan hal-hal yang bisa mereka temukan dengan mudah seperti komik horor, kartun-kartun horor. Sekarang kan untuk mengakses hal-hal tersebut gampang banget, ada di mana-mana, apalagi di internet. Sekarang tuh udah bebas banget kan orang-orang untuk melacak itu. Nanti takutnya ada banyak orang yang terinspirasi juga dari kisahnya Ningsih. Terus banyak hal-hal kayak gini terjadi lagi, makanya pada saat itu pihak kepolisian dan pihak yang terlibat dalam kasus ini tuh meminta untuk media tidak memperpanjang durasi pemberitaan seperti itu. Tapi ternyata setelah investigasi dilanjutkan, mulailah banyak kabar-kabar yang kemudian menjadi fakta-fakta yang lebih valid sih menurut aku. Untuk jadi hal yang kemudian memunculkan opini-opini masyarakat bahwa ya nggak cuma itu yang menjadi faktor utama Ningsih ini berbuat seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan lanjut ke fakta ketiga.
Fakta ketiga ini sebenarnya ada beberapa media yang mengatakan bahwa sebenarnya kejadian ini tuh nggak langsung dilakukan oleh si tersangka, bukan kejadian pembunuhannya ya, tapi fakta ini. Jadi faktanya adalah setelah kejadian atau pada malam saat kejadian, si Ningsih ini membuat status gitu. Membuat status di Facebooknya yang berbunyi, "Balita tak bernyawa itu masih berada di lemariku. Banyak warga mencarinya." Status kedua berbunyi seperti ini. "Malam Jumat, tengah malam seperti ini, apakah dia akan terbangun seperti zombie?" Fakta-fakta inilah yang membuat opini-opini masyarakat berkembang dan juga memunculkan satu kesimpulan bahwa ternyata si Ningsih ini memiliki satu gangguan jiwa yang bisa dinamakan psikopat. Gitu, teman-teman. Tapi ada banyak orang juga yang berspekulasi bahwa status ini tuh ternyata nggak langsung dibikin sama Ningsihnya gitu, tapi status ini tuh dibuat sama orang-orang yang mengambil alih sosial media Facebook milik si Ningsih gitu. Tapi aku sendiri tergantung tanggal pembuatannya nggak sih? Karena sebenarnya kalau memang tanggal pembuatannya pada saat pembunuhan, bisa jadi memang status itu dibuat langsung oleh Ningsih. Ya kan? Fakta keempat ini akan bikin kalian berpikir ulang kalau si Ningsih ini memiliki sifat psikopat dari lahir, atau psikopatnya Ningsih ini bisa jadi terinspirasi oleh hal-hal berbau horor yang memang dia sukai. Tapi kalau menurut aku pribadi, fakta inilah yang menjadi faktor paling kuat yang membuat kejiwaannya Ningsih terganggu. Faktanya adalah bahwa Ningsih adalah korban pemerkosaan dari orang-orang terdekatnya. Siapa aja orang-orang terdekatnya? Ternyata orang-orang terdekatnya itu adalah pamannya sendiri dan juga mantan kekasih Ningsih sendiri. Itulah kenapa aku bilang ini adalah faktor paling kuat yang membuat kejiwaan Ningsih itu terganggu, yang bikin dia sampai nekat membunuh anak berusia 5 tahun. Dan dia bilang dia nggak menyesal, dia bilang dia puas. Semua hal yang membuat kita percaya kalau Ningsih ini psikopat dari lahir. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pada saat kejadian itu, Ningsih sedang hamil. Hasil dari perbuatan bejat orang-orang terdekatnya. Setelah pihak kepolisian menemukan fakta ini, akhirnya para tersangka pemerkosa Ningsih ditangkap dan dijerat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kita akan lanjut ke fakta yang terakhir. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, termasuk pengakuan Ningsih sendiri, akhirnya pengadilan memutuskan vonis untuk Ningsih itu adalah 2 tahun masa rehabilitasi untuk memulihkan kembali kondisi psikis Ningsih supaya dia tidak melakukan hal yang sama untuk di masa mendatang. Dan karena pada saat itu Ningsih sedang hamil, dia didampingi oleh beberapa psikolog untuk kemudian memutuskan melahirkan bayinya dan merawat bayinya dengan dirinya sendiri tanpa memperdulikan siapa ayah dari bayinya itu. Nah, selama proses rehabilitasi itu, Ningsih tuh banyak menceritakan tentang perasaannya, apa yang terjadi pada saat kejadian, yang akhirnya membawa Ningsih untuk mengatakan bahwa dia tuh akhirnya menyesal dengan kejadian yang dilakukan kepada Lily dan dia ingin minta maaf pada keluarga Lily. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana kejadiannya di belakang, bagaimana keluarga Lily. Aku sih berdoa semoga kejadian ini nggak akan terulang pada siapapun, baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka. Semoga nggak ada lagi Ningsih yang lain dan nggak ada lagi Lily yang lain. Ada beberapa kutipan wawancara dari Ningsih dengan Kak Seto pada saat itu. Ningsih bilang ke Kak Seto kalau dia itu pengen banget melanjutkan sekolahnya, dia pengen banget ngerasain mengenyam pendidikan sampai ke Institut Kesenian Jakarta. Karena yang tadi kalian lihat, gambar-gambar Ningsih itu bagus dan dia punya bakat yang cukup sih, kalau diasah lagi mungkin akan lebih baik gitu kan. Jadi semoga aja setelah melewati proses rehabilitasi sosial nanti Ningsih akan kembali menjalani kehidupannya seperti anak-anak normal lainnya, dan semoga keluarga Lily
sebagai keluarga korban diberikan keikhlasan, diberikan ketabahan. Oh ya, aku juga tidak membenarkan ya apapun yang dilakukan oleh Ningsih di kasus ini gitu. Tapi setelah melihat fakta-fakta dan faktor-faktor yang di baliknya, ternyata ada peran orang dewasa kan yang membuat anak remaja ini tuh melakukan hal sampai sekeji ini. Buat orang tua yang menonton video aku kali ini, semoga kalian dapat pelajaran dari hal ini. Semoga tidak ada kejadian semacam ini yang menimpa siapapun lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memberikan pendidikan tentang moral kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, berbuat baik, mencontohkan hal-hal yang baik, mungkin saja, bisa saja, itu menjadi faktor atau bahkan alasan seseorang untuk bisa merasakan empati, simpati, menjauhkan orang lain dari kepribadian antisosial ini. Semoga aja kalian semua yang nonton video ini tidak menjadi salah satu orang yang berperan dalam pembentukan seseorang untuk menjadi psikopat. Dan juga untuk mereka-mereka yang memiliki riwayat trauma pada masa anak-anak, itu bisa mempengaruhi kondisi kejiwaannya pada saat dewasa nanti. Jadi, semoga aja kalian-kalian yang menjadi orang tua, yang nantinya akan menjadi orang tua, bisa lebih aware sama hal ini. Video kali ini cukup tentang itu aja teman-teman. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang aku ceritain tadi. So teman-teman, makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama video aku. Share juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa berdiskusi di kolom komentar tentang kasus-kasus yang aku ceritain. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasinya supaya kita lebih sering ketemu ngebahas tentang cerita-cerita kriminal lagi di video-video selanjutnya. Dah!